Silakan mau dijelaskan siapa nama, usia dan profesi. Selamat siang, nama saya Nengan Sugarni dari Bangli. Saya pedagang di Alas Kedaton. Sebelumnya waktu masih buka Alas Kedaton itu dari kapan mau di sana? Udah dari tahun 97. 97. Udah di sana. Apa aja yang dijual? Baju-baju souvenir. Yang khusus seperti Alas Kedaton. Iya. Sebelumnya di sana bagaimana penjualannya, ke lancar atau mungkin bisa digambar? Tergantung pengunjungnya, tergantung bulan-bulannya juga. Soalnya kalau pengunjungnya umpamanya bulan Agustus itu kan bulannya agak ramean. Kalau setelah itu, kalau nggak ada musim liburan agak sepi. Kadang lokal aja ada. Oh ya. Sekarang untuk sekarang kan Alas Kedaton sudah tutup dari Maret. Itu bagaimana kan pekerjaan Mas? Sekarang cuman bantu-bantu di sini aja. Berarti untuk toko yang di sana tutup full dan barang-barangnya tidak ada dijual di tempat lain. Kalau untuk saya nggak ada. Kalau kira-kira yang lain, apa ada penjual di sana yang misalnya dia pindah jualan atau gini? Kayaknya ada, cuman beberapa aja, nggak semua. Oh gitu. Nah, kebanyakan yang disimpan aja dulu barangnya. Soalnya nggak tentu kapan bukanya itu. Rata-rata siapa yang penjual di sana, dari mana aja? Ada dari ini kan bapaknya dari Gunggung itu ada, dari Gianyar ada, dari dekat-dekat sini saya ada. Berarti tinggal di sini ya? Ya, ada tinggal di sini. Tapi tidak semua asli orang sini, ada yang pendatang kayak gitu. Iya. Iya. Berapa jumlah kios di sana? Tokonya sebenarnya 202. Cuman udah ada yang beberapa yang nggak aktif. Itu sebelum pandemi atau? Sebelum ada. Oh, berarti dari 202 itu memang tidak full sebelumnya. Terus untuk gininya, operasionalnya dari jam berapa dulu? Jam 8:30, tutupnya jam 8:30. Itu full berarti kegiatannya dagang aja. Kalau selain toko souvenir itu apa aja kegiatan ekonomi di sana gitu? Itu dah kan pemanya, kalau pemiliknya atau pemandunya itu kan ada pemandunya juga. Gini kan ada nomor antriannya, itu nganter tamunya, udah itu nanti habis itu diajak mampir di toko gitu. Itu pakai sistem nomor antrian. Oh, berarti pemandu, pemilik toko. Kalau kantin gitu tuh dia pribadi, maksudnya orang lain lagi atau memang punya dikelola oleh pengelola juga? Kalau kantin punya tempat makan itu pribadi. Berarti terlepas dari pengelola. Pengelolanya sendiri kah dari dinas kah? Siapa? Dari desa hukumnya. Desa ya. Berarti kalau pengelola gini kelompok dagang itu beda sama pengelola objeknya. Kalau pengelola objeknya siapa? Sekarang masih gini soalnya belum pasti. Kalau dulu kan ada. Sekarang soalnya udah musim pergantian, udah itu belum tetap ininya untuk karyawannya di sana itu. Belum bisa mastiin. Oh, kalau dulu siapa? Kalau dulu namanya Wayan Semati. Itu dari desa. Dari desa. Oh, dari desa Kuko. Desa Kuko ya? Iya. Apa kalau pengelola kelompok dagangnya? Kelompok dagangnya ada dari sini juga. Oh, itu terlepas dari desa, bukan dari kelompok dagang, sama juga dari pemilik toko. Punya bapaknya. Itu aja dulu.
jalan nih nggak begitu. Izinkan buka, tapi tidak ada pengunjung. Nah ini sebelum hari raya Galung nih, maunya hari raya Galung kan dibuka, akhirnya malih untuk informasi ditutup lagi sampai sekarang. Saya bersama dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya bernama Igusti Ngurah Arta Wijaya. Sebagai Bendesa Adat Kukuh, kebetulan kami di Kukuh baru ada pemilihan dari tanggal 23 Maret kita sudah disahkan secara awik. Tanggal 13 September kita dikukuhkan berdasarkan pergub. Ada aturan baru untuk desa adat sekarang harus ada pengukuhan dari pihak pemerintah. Majelis Desa Adat diwakili oleh Majelis Kabupaten dan Majelis Kecamatan dan beberapa unsur dari desa juga untuk menyaksikan daripada pengukuhan kita. Untuk di objek wisata Alas Kedaton ini kan dikelola oleh Desa Adat sepenuhnya, Desa Adat Kukuh Yeah. gitu. Jadi untuk pengelola dari administrasi kah, kemudian pengelola pemberi makan monyet, yang kebersihan itu bisa dijelaskan bagaimana sistem ngambilnya? Ya, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu akan segera kami jawab. Kita di sini terus terangnya dengan adanya konteks pandemi COVID-19 ini, artinya kita ditutup untuk sementara. Objek kita tutup dari Maret sampai dengan Oktober sekarang ini. Belum ada kelihatan ada pengunjung yang datang juga. Tapi dalam konteks ini kita tetap pertahankan untuk tukang sapu, tukang pakan kera ini kita tidak putus. Apa sebab seperti itu? Karena di sini kan ujung tombak daripada pendapatan desa kita di Kukuh ini. Karena dari logika kita punya aset tambahan pemasukan dari desa, awentan monyet kita tetap jaga untuk pakannya. Nah untuk gininya khusus untuk tukang bersih artinya kita pertahankan dalam arti setiap 2 hari sekali dia selama sebulan, berarti 15 hari selama sebulan kita hitung. Karena situasi juga kita takut nantinya kalau artinya sering artinya kita mengeluarkan tanpa ada pemasukan, takut defisit kita anggaran kita. Itu salah satu ya. Berarti untuk yang masih diambil tugasnya Nika yang masih bisa bekerja di selama pandemi ini hanya tukang pemberi makan keras sama Pak sapu ya. Untuk petugas di objek kayak di tiket dan yang lain-lainnya juga termasuk toko-toko ini sudah tutup dari mulai ada pandemi sampai saat ini. Kalau untuk petugas loket Nika juga orang dari perwakilan dari masing-masing desa. Oh, gitu. Masing-masing banjar. Kita kan ada 12 banjar adat di Kukuh. Jadinya diambil satu banjar, kan total 12 ada ya. 12 itu kita bagi 2, 6 untuk di loket, 6 untuk kebersihan. Tetapi pakai jeda waktu dia. Kurang lebih kalau tidak salah itu ya sekitar 2 tahun sekali kita putar itu orang. Tetap ya orang-orang itu cuman nanti kita sekali di tukang bersih, sekali di tukang di loket di karcis. Sementara yang tidak dapat tugas Nika berarti selama tidak kebagian tugas Nika tidak dapat gaji. Kita rumahkan ya tanpa gaji karena situasi
kan sudah yang sampaikan tadi Ya. situasinya kita sekarang dalam konteks defisit. Kalau Ya. kita jujur tanpa ada artinya uang yang ditinggalkan oleh Benda Sahadat Lami, mungkin kita harus membebankan ke masyarakat kita secara umum. Nah, syukur kita masih bisa berjalan dalam konteks sekarang ini karena dana yang masih disiagakan dulu oleh mantan Benda Sahadat yang sudah lama. Kalau di masyarakat adat Kukuh Nika sendiri, selain yang memang sebelumnya bekerja di sini atau yang bekerja di luar, terutama yang di pariwisata Nika yang di perumahan, rata-rata sekarang pekerjaannya apa nih? Kebanyakan dia berkebun sekarang. Semua lari berkebun. Dari dulu dia artinya yang nggak manja, tidak pernah melihat kebunnya, ke sawah juga otomatis sekarang. Mau tidak mau ya harus seperti itu sekarang. Ya. Orang kenyataannya dulu dia dapat gaji, sekarang sudah dirumahkan tanpa gaji, otomatis secara gini alam lah yang mengatur ya seperti itu sekarang. Itu ya. Salah satunya banyak yang teman-teman di PHK dari pariwisata yang kerja di hotel, terutama di kitchen itu sekarang dimanfaatkan gininya ilmunya dia untuk jualan nasi goreng, pokoknya makan setiap hari itu untuk gini segera cepat saji itu seperti itulah gininya generasi kita sekarang. Gitu. Berarti memang rata-rata juga di pariwisata ya, apalagi yang dekat bisnis. Nih mayoritas pariwisata ini Orang-orang di Kukuh. Kukuh ya. Nika mantan mungkin ada pesan yang atau yang ingin disampaikan? Nih, harapan kami khususnya di Desa Kukuh, karena kita juga terus terang dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, objek kita biar cepatlah artinya eksis nanti biar bisa kembali seperti dulu lagi untuk ini. Harapan kita itu yang pertama. Terkait dengan pandemi ini, kita juga mengharapkan secan ide yang di pemakas sesuun sami melingkung dikirim sebagai jaga Kukuh. Cumandane banyak buku betara serang sami mangdane rahayu rahajang dikirim Kukuh sami. Ini semua. Sesama Nggih. tanggal lahir juga tadi. Katanya nomor rapid yang kalau ada apa-apa mau lewat telepon silakan. Berapa? 081 81 779 79 030 030 612. Umur 54 tahun. Nih, tanggal 29 bulan 9 1966. Kelahiran Jiang. Nih. Ampurannya kita Nih. yang mendadak. Nggak ada Kebetulan apa. juga. Yang senang kalau Nih. akhirnya ada, Semangat ya. apalagi masih terus terangnya dengan adanya konteks pandemi COVID-19 ini, artinya kita ditutup untuk sementara, objek kita tutup dari Maret sampai dengan Oktober sekarang ini. Belum ada kelihatan ada gini pengunjung yang datang juga. Tapi dalam konteks ini kita tetap pertahankan untuk tukang sapu, tukang pakan kera ini kita tidak putus. Apa sebab seperti itu? Karena di sini kan ujung tombak daripada pendapatan desa kita di Kukuh ini. Karena dari logika kita punya aset tambahan pemasukan dari desa, awentan monyet kita tetap jaga untuk pakannya. Nah untuk gininya khusus untuk tukang bersih, artinya kita pertahankan dalam arti setiap 2 hari sekali dia, selama sebulan berarti 15 hari selama sebulan kita hitung, karena situasi juga kita takut nantinya kalau artinya sering artinya kita mengeluarkan tanpa ada pemasukan, takut defisit kita anggaran kita nanti. Itu salah satu ya. Berarti untuk yang masih diambil tugasnya Nika yang masih bisa bekerja di selama pandemi ini hanya tukang pemberi makan keras sama tukang Pas bersih. sapu ya. Iya. Untuk gini petugas di objek kayak di tiket dan yang lain-lainnya juga termasuk toko-toko ini sudah tutup dari mulai ada pandemi sampai saat ini. Kalau untuk petugas loket Nika juga orang dari Orang adat. gini perwakilan dari Perwakilan. masing-masing desa, Oh, gitu. masing-masing banjar. Kita kan ada 12 banjar adat di Kukuh. Jadinya satu diambil satu banjar, kan total 12 ada ya. 12 itu kita bagi 2, 6 untuk di loket, 6 untuk kebersihan. Tetapi pakai jeda waktu dia. Kurang lebih kalau tidak salah itu ya sekitar 2 tahun sekali kita putar itu orang. Tetap ya orang-orang itu cuman nanti kita sekali di tukang bersih, sekali di tukang gini di loket di karcis. Sementara yang tidak dapat tugas Nika berarti selama tidak kebagian tugas Nika Tidak dapat gaji. dapat gaji. Kita rumahkan ya Iya. tanpa gaji karena situasi kan sudah yang sampaikan tadi. Iya. Situasinya kita sekarang dalam konteks
defisit kalau kita jujur, tanpa ada artinya uang yang ditinggalkan oleh Benda Adat kami, mungkin kita harus membebankan ke masyarakat kita secara umum. Nah, syukur kita masih bisa berjalan dalam konteks sekarang ini karena dana yang masih disiagakan dulu oleh mantan Benda Adat yang